Halo, aku Nyalma. Sesuai judulnya, kali ini aku mau sharing tentang hal-hal yang harusnya kalian tahu pas hamil, tapi jarang orang di sekitar kalian yang ngasih tahu tentang hal ini. Tips yang pertama, oil your skin. Mungkin kebanyakan dari kalian udah tahu ya, tapi hal yang bikin aku nyesel sampai sekarang itu aku kasih minyak atau kasih moisturize itu cuman di perut aku, dan dari awal kehamilan sampai ke bulan ke-8 itu aku tuh nggak ada stretch mark. Jadi aku tuh santai aja, nggak ada stretch mark, jadi aku tuh udah nggak pakai lagi gitu. Padahal cuman sebulan setengah terakhir aku tuh nggak pakai, tapi pas habis ngelahirin ternyata keluarlah stretch mark di perut aku dan juga paha dalam aku. Dan yang perlu kalian tahu, stretch mark itu nggak cuma di perut, jadi kalian harus minyakin tuh perut, terus dada, terus paha atas, paha dalam, terus bottom. Terus some people ada juga yang di sini, pokoknya yang menurut kalian badan kalian itu membengkak di daerah mana aja. Jadi kasih oil di tempat-tempat yang bengkak di daerah tubuh kalian kayak gitu. Tips yang kedua, mengatur stres. Untuk cewek yang nunggu hamilnya agak lama mungkin lebih bisa mengatur stres dan lebih bahagia ya di hamilnya. Tapi kalau buat yang baru nikah terus hamil, nah itu kan swing banget ya, apalagi emang dasarnya moodnya orang hamil tuh kan naik turun ekstrim ya. Terus menyesuaikan kehidupan yang dari single ke berkeluarga, yang dari berkeluarga ke kehidupan hamil itu kan beda-beda ya. Jadi kita tuh harus mengatur, pinter-pinter ngatur stres kita. Nah ini nih unik nih. Dulu ibu kos aku di Malang itu pernah cerita, adiknya ibu kos itu dulu pas hamil itu, hamil yang pertama itu kan oke, tapi hamil yang kedua dia tuh stres karena dia harus ditinggal suaminya yang nungguin ibu kos aku itu sakit di rumah sakit. Jadi ibu kos aku sakit, adik iparnya harus nungguin. Adiknya si ibu kos, yaitu istrinya adik iparnya itu stres karena nggak ditemenin sama suaminya, ngerti nggak? Kayak gitu. Nah itu tuh pengaruh banget sama mental anaknya. Jadi kakaknya tuh kan, aku lihat sendiri ya, kakaknya tuh kan bagus ya, kayak anak kebanyakan lah. Tapi adiknya yang anak kedua itu kayak kurang mentalnya kayak gitu. Sorry. Jadi kayak gitu, ngerti kan? Jadi kalau kalian stres, usahakan 9 bulan itu kalian lari dari stres kalian. Entah itu ke hobi kalian, nonton drakor, nonton Netflix, nonton bioskop. Tapi lagi ini ya, karantina ya, nggak boleh. Pokoknya apa aja, mau bercocok tanam atau ngelukis, pokoknya 9 bulan itu kalian harus happy. 9 bulan itu kalian nggak ada kesempatan untuk stres, jadi harus bahagia. Kalau stres ya lari ke hobi kalian kayak gitu. Terus yang tips ketiga ini ada sambungannya dengan tips pertama sih. Jadi jangan garuk-garuk pas kalian lagi gatel. Pasti banyak dari kalian kalau bagian perut atau paha atau pokoknya yang mau ngebengkak itu kan pasti gatel kan. Jadi jangan sampai digaruk, soalnya itu bikin stretch mark. Jadi garuk sama dengan stretch mark.
Ini kalau kalian ngerasa gatel itu olesin minyak. Kalian ngerasa gatel olesin minyak. Minyaknya tuh bisa apa aja yang ada di rumah. Minyak kelapa, zaitun, rose hip oil, atau apa aja yang ada di rumah kayak gitu. Tips selanjutnya itu quality time. Jadi lakukan everything yang menurut kamu nggak akan bisa dilakukan nanti kalau udah ada anak. Jadi masa belum ada anak atau masa masih berdua itu nggak akan kembali lagi nanti kalau kalian udah punya anak kayak gitu. Nonton berdua atau atau travel atau nonton drakor puas-puasin pas kalian lagi hamil. Soalnya nanti kalau udah punya anak tuh beda. Jadi gimana ya ngomongnya, aku aja sampai sekarang, Alia udah 20 bulan itu nonton bioskop baru sekali, dan itu pun Alia tidur. Nonton drakor itu yang biasanya sering, itu aku baru namatin 3 judul drakor kayak gitu. Selanjutnya itu kalsium. Jadi kamu harus banyak-banyak minum kalsium, soalnya pas lagi hamil tuh penting banget buat konsumsi kalsium. Nah, aku ada cerita juga nih. Waktu itu kan ada saudara aku yang ngerekomenin aku buat pakai vitamin AA DHA buat otak bayi kan. Nah, pas aku tanya ke dokter aku, "Dok, boleh nggak sih minum vitamin AA DHA?" "Oh, boleh aja, tapi ya sesuai dengan konsumsi kamu. Kalau kamu kiranya udah banyak makan makanan yang mengandung AADHA, ya itu nggak perlu. Jadi kamu emang harus belajar menghitung apa yang kamu asup pas lagi hamil." Tapi beda sama kalsium. Kalau vitamin kalsium itu penting, soalnya tubuh manusia itu nggak bisa secara alami memenuhi kebutuhan kalsium kalian pas keadaan lagi hamil kayak gitu. Biasanya kalau konsumsi vitamin yang mengandung kalsium itu feses kalian bakalan hitam normal. Tips selanjutnya, jadi dari awal hamil aku itu emang sering banget bolak-balik buat kontrol ke dokter atau ke bidan. Awal-awal ke dokter ya aku ya, buat minta surat jalan. Soalnya awal-awal hamil sampai pertengahan tuh aku masih sering pulang pergi kuliah kan ke luar kota. Jadi aku tuh sering banget kontrol. Nah, kesempatan kontrol itu bisa kalian jadiin untuk momen kalian hunting tempat lahiran, kamar lahiran yang sesuai dengan keinginan kalian, dokter dan bidan yang sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Jadi kalau habis kontrol jangan langsung pulang, tapi ya lihat-lihat lah kayak gitu. Dan tips yang terakhir dari aku, sering-sering ajak ngobrol baby dari masih di perut. Soalnya menurut yang pernah aku baca itu ngobrol sama baby itu atau dengerin baby musik atau murotal itu bisa meningkatkan kecerdasan otak si baby kayak gitu. Dan itu kata aku terbukti sih di kehamilan pertama aku. Jadi anak aku itu dari umur 10 bulan aja udah bisa dikasih tahu, "Dedek, jangan lewat sini ya, di sini basah. Jadi nanti kalau Dedek lewat sini bakalan kepleset, Mak." Jadi dia pas udah lihat air, dia akan stop, dia nggak akan ke situ, ke lantai yang ada airnya itu. Jadi anak itu lebih cerdas, lebih gampang memahami bahasa kita, dan lebih ngerti aja gitu kata aku. Segitu aja sharing dari aku, ambil baiknya, buang buruknya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau pengalaman bisa tinggalkan di kolom komen, atau kritik, saran buat videonya juga silahkan ditinggalkan di kolom komen. Makasih buat nonton videonya, bye bye.